Ya, hari ini nggak hari ini ya, terserah nanti yang denger siapa ya. Iya, pokoknya yang jelas ini dibuatnya malam. Dibuatnya malam, Jadi kalau kalian dengerin ya kapan aja, terserah kali. selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya udah, perkenalan deh. Nama gue Ardi Dwi Hardianto. Nama gue Bambang. Nama gue Arif Fitri Hardian. Nah, eh, kita sekarang mau bahas tentang bullying gitu. Nah, bullying tuh menurut lo gimana, Ki? Kalau menurut gue ada dua sisi sih. Bullying itu ada yang menurut gue tuh bagus, ada yang jelek. Karena dari yang orang tahu kan jeleknya itu karena tuh bully Bully ya, itu bully gitu ya. bisa apa sih, merendahkan mental lah. Hmm. Jadi dia kalau misalkan orang itu istilahnya nggak bisa nerima, ya mereka bakal hancur gitu loh. Cuman di satu sisi menurut gue bullying juga perlu, karena bullying itu menurut gue bisa naikin mental seseorang. Kayak misalkan lu diledek-ledekin, terus ya lu tuh bisa bangkit dari kata-kata itu. Menurut Hmm. gue gitu sih. Ya ada dua perspektif ya. Yang Iya. pertama kayak eh, bisa jadi tergantung penerimaan orangnya. Iya Nah nggak sih, benar. tergantung penerimaan orang. Jadi kayak misalnya gue dibully, gue ini bentukannya nerima apa enggak. Hmm. Ada yang bentukannya gue nggak nerima, malah jadinya kayak apa namanya, eh hinaan. Itu kan Hinaan. sebuah hinaan, sebuah bullying itu kayak eh, nggak terima atau gimana. Tapi ada satu lagi sisi lain, dengan kitanya di tempat terus gitu kan, di Nah itu tempat bisa. terus bisa jadi secara mental kita kuat lah ibaratnya gitu kan ya. Menurut gue itu sama kayak halnya dalam ospek lah. Ospek kalau lu bayangin tuh sebenarnya nggak buruk-buruk banget. Kalau lu dari sisi lain tuh menurut gue kayak mungkin masih ada ospek yang masih ada kata kasar segala macam ya. Itu menurut gue Dalam ranah kata ya, ucapan dalam ya, ucapan, bukan kontak fisik ya, bukan kontak semisal fisik. ya mukul atau gimana kan Nah, enggak lah ya. kayak misalkan ah kamu bodoh banget sih, gimana kayak gitu aja nggak bisa mikir kayak gitu kan, istilahnya anjir gue salah terus nih, Hmm. gimana caranya biar nanti gue Gue nggak nggak salah lagi nggak gitu salah kan lagi berarti. ke depannya Hmm. gitu. Nah ya, gue bisa jadi gue setuju juga dengan pernyataan itu, dimana kita dengan bullying itu dapat 2 poin. Yang satu kita bisa drop juga, Hmm. satu kita bisa kuat juga. Tapi gue punya sisi lain gitu, gue malah justru berterima kasih dengan orang-orang yang bullying gitu. Hmm. Karena kondisinya orang-orang yang bullying itu paham gak sih, kita tuh kayak diperhatiin mereka. Iya benar. Jatuhnya di situ kayak apa namanya, jelek lu, hitam, udah hitam, jelek, Iya, bego lu. Nah berarti dia merhatiin bego kita, dia perhatiin kalau kita merhatiin jelek jelek juga. kita, Iya, ini itu secara diperhatiin. secara nggak sadar. Dibanding orang-orang yang menurut gue tingkatan Hmm. tingkatan hina yang tertinggi itu, ya dia udah cuek gitu loh, dia Hmm. udah ih apa sih lu, ih siapa sih lu, Iya. itu apa sih lu, dan kita nggak ditegur, nggak diapa gitu loh. Bukan konteksnya, bukan sungkan untuk menegur ya, tapi lebih kayak ya bodoh lah lu, terserah lu mau ngapain deh gitu. Gue udah nggak peduli, gue lebih gitu, gue lebih baik aduh bully gue. Kadang dari bullying itu kita belajar gitu loh. Nah sedangkan banyak orang yang emang ya ada sisi yang nggak setujunya bullying menghina, cuman hinanya dari apa dulu gitu loh. Menurut gue bentukan rasis, bentukan eh, kalau Sarah bahas tentang apa, Sarah. Sarah, terus habis itu tentang bukan satunya, bukan Sarah. Kalau Sarah sih gue tambahin deh, Sarah sih apa ya, rada rada sensitif sih. Emang kadang kayak misalkan ledek-ledekan agama lu begini nih, agama lu begini, tapi menurut gue dengan adanya begitu tuh menjadi tamparan buat diri kita untuk oh iya agama gue selama ini begini, bukan dari agamanya sih, Nah, mungkin ke pribadinya sendiri dari itu. kitanya ya, bukan agamanya ya. Karena sebenarnya agama itu pasti mencerminkan kebaikan kan, setiap agama itu, cuman balik lagi
yang mempunyai agama itu kan pribadi seseorang yang ditunjukkan lewat apa ya, perilaku lah istilahnya, perilaku sifat. Dan kita juga nggak tahu kan apa yang dia lakuin. Nah iya, Siapa tahu mungkin saat itu kebetulan dia Iya. melakukan kesalahan kan, hilaf, tapi sebenarnya dia bantu orang banyak, Iya. bantu orang ini, ya kita nggak bisa nyalahin juga. Ya di dunia ini ada yang namanya pahala dan dosa, ada yang namanya surga dan neraka. Ya bilangnya kan seperti itu kan. Kalau nggak ada dosa ya nggak ada neraka. Nggak ada neraka kan gitu. Cuman balik lagi, kalau misal dari perspektif orang, ya gue pernah belajar juga dari orang agnostik sama orang-orang yang nggak punya agama tuh. Dia nggak punya agama gitu lah. Mereka menganggap ya Tuhan itu bukan Tuhan sih, kasarannya surga itu, neraka itu ada nggak? Nah, surga dan neraka ada, ya terus buktinya mana? Ini yang mana? Nah, gue malah senang sih dengan dia cara berpikir seperti itu gitu loh. Dia menunjukkan ini keyakinan dia gitu kan. Itu menurut gue pribadi masing-masing, kita nggak tahu. Tapi di belakang itu semua dia mempertanyakan itu, ternyata dia menggaji 100 orang yang punya agama kayak gimana. Ya kita juga kan nggak bisa menyalahkan juga gitu kan. Karena lu hidup juga dari orang yang seperti itu. Ya bisa jadi lu hidup kan aja orang yang seperti itu gitu kan. Nah terus lagi dalam konteks rasis, misalnya lu hitam terus dibilang putih lu, itu menghina. Gue bilang ya itu membuli, menghina. Tapi kalau misalnya lu hitam terus lu dibilang hitam lu, ya benar. Ya sadar diri aja ya. Ya banyak juga kayak artis yang udah kayak misalkan tuh Tara Basro yang pernah upload foto kadang nggak masuk akal tuh sama orang KPI. Dilarang ya, padahal konteksnya menurut gua itu bisa seni juga, dan dia menghargai dirinya sendiri. Karena di Indonesia itu menurut gua dari bullying itu karena timbul ada yang kekurangan dari diri kita, cuman dari diri kita juga nggak pede, jadinya orang lain kan jadi bahannya orang lain yang jadi hinaan dirinya itu. Padahal ya udah pede-pede aja sih. Padahal mah ya lu yang nggak pede. Lu aja nggak pede. Dan menurut gue ya susah buat pede, tapi apa salahnya? Ya lu kan masih punya banyak keahlian yang lain. Boleh lu jelek. Kalau misalkan lu suaranya bagus, kenapa enggak? Ya misalnya lu jago musik, matematika aja lu jelek, ya lu jangan menghina matematikanya gitu. Jelas lu apresiasi musiknya, ibaratnya kan gitu kan. Dan ya bully itu tergantung sih konteksnya, tapi gue lebih setuju sebenarnya lebih ke arah bullying itu penting dan perlu gitu. Tapi apakah bullying jelek, bullying itu buruk juga? Ya bisa dibilang ya juga, karena orang itu misalnya nggak paham kenyataannya, terus habis itu dia ngatain, nah itu menurut gue itu bully juga. Tapi balik lagi ke si penerimanya. Kalau penerimanya yang nerima aja dan dia malah senang-senang aja, enjoy aja, ya udah, ya kenapa gitu loh. Paling di situ sih. Tapi gimana ya, gue gak pernah ngerasa dibully sih, soalnya gue udah ganteng, bisa ngapain aja gitu. Pesat. Jadi kayak ada keuntungan gitu. Iya di situ sih, kayak kadang gue sampai bosen, ledek aku minta diledek ya. Tapi karena emang bukan diledek ya, kalau udah kayak gitu kan mau diledek apapun ya silakan gitu kan. Itu terserah, mau yang jelek mau yang apa. Kadang yang jelek pun jadi bahan introspeksi diri. Apa emang ya gue gitu ya, mungkin aja gue kayak gitu, ya udah gitu loh. Justru malah semakin dia menegur kita dengan seperti itu, kita menganggapnya menegur ya, bukan bully gitu. Oh iya mungkin gue ada kekurangan, it's okay buat next time kayak gini. Cuman tuh
dari orang-orang luar tuh menurut gue kayak misalkan lu ke dunia yang baru nih, masuk ke dunia yang baru kan, dari ya banyak berubah tuh dari SMA ke kuliah lah, lu lebih ketemu orang yang lebih luas. Di saat itu lu misalkan lu ekspresif lah, lu so asik. Nah ada orang yang nangkap apaan sih nih orang so asik banget segala macem, terus si orang itu karena ospek misalkan, terus dia marah-marah begini 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 karena mereka istilahnya melindungi temannya sendiri lah. Tapi temennya nganggep apaan sih nih orang marah-marah mulu. Nah di situ ada orang si orang itu tuh yang disalah-salahin. Oke lah, dia introspeksi diri, tapi dari temennya sendiri tuh misalkan kayak nggak asik nih sama dia, sering marah-marah dulunya, sering begini-begini. Nah orang yang udah berubah tuh nggak di apa ya istilahnya, jadi nggak ketahuan lah, kayak ibaratnya bukan nggak ketahuan, lebih ke ya sebenarnya dia tuh berubah loh sebenarnya. Cuma dengan obrolan mindset itu kali ya, mindset awal yang nggak disukain seseorang, terus jadinya kebawa kebawa terus. Dan soalnya kayaknya kita lebih mudah mengingat keburukannya dia, keburukan orang lain ketimbang kebaikannya gitu ya. Kita sebenarnya dia udah introspeksi diri loh, udah ini. Nah ada orang yang jangan, dia mah orangnya begini, orangnya jelek, orangnya apa. Justru malah menurut gua teman-teman yang gitu nggak sih yang kurang banyak ya. Apa namanya, ya itu tadi teman-teman yang ngeselin yang kayak gitu. Sekarang balik ke diri kita lagi sih intinya sih. Kita mau terima itu apa enggak ya. Kalau misalnya orang lain kadang ada nyebelinnya juga, dia nggak suka sama kita ngajak orang. Si misalnya namanya Budi gitu ya, Ki, si Budi no orangnya mah nggak asik, orangnya aneh, orangnya gini. Nah tapi menurut lu si Budi ini asik dan nyambung sama lu gitu loh. Nah malah yang ada lu keikut omongan gua gitu, yang jelek ini. Sebenarnya enggak sih, yang dia asik kok gitu loh, dia ini kok. Dan tiap orang kan punya sisi masing-masing cerita ya. Maksudnya kayak misalnya lu nyambung sama si Budi ini misalnya dalam hal anime, ya udah mereka asik di bagian itu. Gue nggak seneng anime, ya gue nggak bisa ngejudge lu kok seneng anime gini. Ya gue seneng anime kok, mau gimana gitu kan. Karena belum tentu orang yang nonton anime itu buruk. Misalkan menurut gue cerita anime, kartun Jepang atau kartun Korea tuh ya pokoknya drakor juga tuh menurutku unik kan, dibandingin dengan yang kita lihat. Wah lu masa nonton drakor sih, bego lu. Itu kan orang bully gue lu. Oh masa nonton drakor, kayak cewek aja lu. Kan sekarang gini deh, yang biasa kita lihat kan filmnya barat, sementara itu kan biasanya cewek cuman ngeliatin artisnya doang tuh. Kalau gue sempet kayak nyoba aja ngeliat 1-2 film Korea, terus lihat film anime tuh kayak kalau dilihat dari jalan ceritanya tuh unik menurut gue, nggak seperti yang dibayangkan aja sebenarnya. Nah dari situ mungkin dia bisa buat cerita lebih random, malah lebih idenya tuh lebih banyak, referensinya banyak. Jadi nggak cuman ngelihat dari tampang doang, visualnya doang, kayak wah si ini ganteng, si ini enggak, tapi jalan cerita. Terus habis itu gimana pembawaan dari aktornya, aktrisnya, itu bisa jadi referensi sih gitu loh. Ya gue juga nggak bisa ngejudge juga, walaupun emang dasarnya gue nggak seneng drama Korea gitu kan. Kalau anime gue masih seneng, tapi gue nggak seneng drama Korea. Tapi gue nggak punya hak untuk bilang orang apa sih itu drama Korea, apa sih ini jelek ah. Gue nggak ada hak kesana. Gue nggak suka, tapi bukan berarti gue harus ngejudge itu kan gitu kan. Karena
Iya tadi balik lagi ke awal, kalau misalkan lu punya kekurangan ya udah lu tunjukin aja kelebihan lu itu, karena dari kelebihan lu itu juga lu apa, orang ngeledek lu juga belum tentu bisa wah lu sebenarnya. Kayak gue tuh di kuliah ini tuh gue ngerasain itu yang gue ceritain tadi tuh, yang apa namanya, eh gue udah, menurut gue nih gue udah berubah tapi teman gue masih ngejauhin. Nah kalau buat itu solusinya ya temen lu juga nggak sedikit kan pasti, ya lu masih bisa memilih teman yang lain. Iya kalau misalkan emang temen yang ngejauhin lu nggak mau ngedeketin ya udah, buat apa lu kejar-kejar, daripada lu capek mending lu cari yang baru, nyari yang bisa nerima memahami lu. lu, nerima lu. Dan Kalau juga bisa sebenarnya teman tuh ada masanya ya. ya Temen pasti ya, temen tuh ada masanya. Ada temen, ada rekan, ada sahabat. sahabat Ya gue juga ngakuin temen sahabat itu sebenarnya ada masanya ada masalah yang kita nggak bisa ya, apa nggak bisa namanya, ngalangin mereka juga. mereka siapa tahu mereka lebih berekspresif, lu yang ketinggalan lu ya udah Iya, gitu. ya nggak bisa diapa-apain lagi. Hmm. Ada lagi satu perkataan yang sebenarnya ini apa namanya ya, aneh juga dan mungkin lagi dikenal di masyarakat ya. Ada yang bilang kalau wah main lu kurang jauh. Oh itu salah tuh menurut gua. Ya kadang gua juga masih ngomong sih, cuman belum tentu dengan adanya kita ngomong gitu tuh kita udah ngelebihin mereka. Mungkin di Lebih satu baik. sisi ngelebihin lah, Ya cuma di sisi lain kan gak ada yang tahu. ya itu dia makanya kan ada juga yang Iya, wah main lu kurang jauh gini lu main ke kanan gue main ke kiri iya ya gak ada yang tahu. beda juga gitu loh. Kalau emang kenapa kita nggak merespon uh, sejalannya kita gitu kan, ya itu tadi misalnya kita sama-sama nonton anime ya udah berarti gue kalau ketemu dia ya udah bahasin anime aja dan seru loh kayak gitu gitu Iya. loh. Ngapain bahas yang misalnya dia seneng drakor gue enggak, ngapain bahas drakornya gitu loh. Ya udah animenya ya. Di sisi lain tuh kayak misalkan sosial deh, kayak lu ngeledekin orang, lu sering main di organisasi lah istilahnya, lu mah mainnya kurang jauh sih, mainnya jauh dong sampai ke organisasi. Sementara di sisi lain yang lu ledekin bisa aja dia sering mainnya ke bar. Ke bar Siapa pun tahu belum ya ke tentu bar. buruk menurut gua, karena orang yang Mereka punya duit. pemabuk, pertama mereka punya duit, Mereka punya duit. belum bisa dibayarin tuh. Bisa Enggak, kayak misalkan orang pemabuk tuh lucu sebenarnya lucu menurut gua, lucu lucu karena lucu. mereka tuh jujur banget. Pas itu gue ngeliat ada Pertama orang, lucu, kedua jujur ya. jujur banget, lepas banget mereka tuh. Kayak pas itu gue ngeliat ada orang lewat di depan dia, dipanggilin tuh namanya, woi, belum mandi lu ya, mandi dulu sono sebelum kegiatan nih misalkan gitu. Itu lucu banget, dikomenin sih orang yang lewat itu sambil nadanya rada tinggi rada marah. Dan sebenarnya aslinya dia nggak gitu kan ya, Aslinya nggak gitu, dia nggak pernah nggak lepas justru. nggak sosial, nggak Nah, maksudnya nggak menyapa orang nggak apa, tapi di ah, dalamnya itu ya kadang itu lihat ada kita bisa menemukan kebaikan di situ ya, maksudnya ada kebaikan loh sebenarnya, nggak nggak selalu selamanya buruk. kayak gitu-gitu buruk gitu loh. Ya cuman emang kebetulan aja yang lo temuin orang-orang yang buruk, Buruk. yang ngawur itu tuh ada gitu loh. Kayak misalkan ada persepsi kayak, udahlah kamu gak usah ikut-ikutan, ntar kamu ke bawah. Sebenarnya balik lagi ke diri kita sih, kalau emang kita punya prinsip dan prinsip kita itu kuat, ya lu gak bakal kepengaruh. Kayak misalkan gue deh, lingkungan gue tuh adalah yang peminum ngerokok, dan gue sempet sering gue ditawarin cutting lah, tawarin temen gue, lu nggak ngerokok, lu mau nggak nih nyobain sekali-kali lah, lu lagi stres gini tuh enak nih ngerokok nih. Ya mungkin Menurut buat gue dia mungkin mungkin enak buat kan. dia, buat gue belum tentu. Paling cuman pernah nyoba vape doang sih sama pot, dan menurut gue Nggak ada feel ya, nggak ada ada. feelnya biasa aja. Mending gue beli makanan, beli es krim, udah tuh menurut gue Ya itu udah obat gitu, gue. ada dicemilin gitu. Ya benar sih ya. Kalau ngerokok gue juga bisa dibilang gue pernah di zona merokok juga. Nah
kondisinya ini lagi ngumpul sama rekan gue yang semuanya perokok, sedangkan gue sendiri yang enggak. Ya udahlah, cuman satu aja gitu loh, cuman satu, isep doang buang, isep doang buang. Nikmatin enggak, gue nggak punya nikmat di situ gitu loh. bukan penikmat itu, tapi ya udahlah buat ngarai. Justru malah kalau nggak ngerokok terkadang mereka sungkan, nggak open ke kita gitu loh. Ini asik sih, nanti ada bahasan lagi tentang nongkrong sih. Nah, boleh tuh, Nongkrong boleh. ada nih ya. Sekarang kan tentang bully ya, segitu sih pandangan kita tentang bully sih. Bullying. Mungkin ada ucapan yang nggak berkenan, tapi mana ya terserah kalian yang punya pandangan sendiri. Karena kita sebebas Kita bebas kita aja, sebebas kita aja, kita maunya gini ya udah. maunya gini Ya udah. mudah-mudahan bisa jadi bahan Referensi tambahan, lah, referensi kalian bisa main lebih jauh. lebih jauh. Tapi enggak sih, buat tambah-tambahan kalian pasti ada yang mainnya lebih jauh dari kita, itu pasti ada. Dan ya, kita mah cuman anak rumahan, Iya, cuma anak rumahan, anak cuma kuliahan yang kebetulan nongkrong nongkrong dan pengen nakal. pengen doang ya, Pengen doang. pengen doang. Ya udah deh, ya udah, cukup sekian. Oke, bye bye.